Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dimulai dari respon Jokowi atas hasil sidang pra-peradilan Roy Suryo, hingga utusan Indonesia ke pemakaman pemimpin tertinggi Iran. Berita hari ini kami rangkum dalam 5 berita di Sindo News 5. Bersama saya, David Silahoy. Pasal apa saja yang menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan sehingga ditetapkan sebagai tersangka? Roy Suryo dan kawan-kawan dijerat sejumlah pasal berikut ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 310 pencemaran nama baik, pasal 311 fitnah dan pasal 160 KUHP. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Pasal 32 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1 manipulasi atau pemalsuan data elektronik. Pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1 intervensi data, pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2. Atas pasal berlapis dijerat dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan PM India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa siang. Ya, Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Istana Merdeka dengan iringan upacara penyambutan. Dan setibanya di halaman istana, PM Modi disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan PM Modi ke Indonesia untuk tindak lanjut penandatanganan sejumlah kerjasama di berbagai sektor. Proses penyambutan juga diiringi dentuman meriam dan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara, PM Modi dan Presiden Prabowo melakukan inspeksi pasukan sebelum melakukan pertemuan bilateral. Salah satu kesepakatannya adalah di bidang politik dan ekonomi. Untuk itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi gedung DPR MPR RI untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR DPR DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi saat tiba di Kompleks Gedung DPR dan MPR Senayan, Jakarta. Dan dalam sambutannya di depan PM India Narendra Modi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan kedua negara. Puan menyebut Parlemen Indonesia mendukung peningkatan status hubungan menjadi Comprehensive Strategic Partnership guna memperluas kerjasama di berbagai bidang. Bahwa selama sepanjang aliran sungai, kedua sungai itu masih mengalir, disitulah artinya hubungan kerjasama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin dan bisa tetap akrab, erat, dan ditingkatkan. Bahkan beliau juga menekankan penguatan hubungan Indonesia melalui sejumlah kesamaan budaya. Bahkan beliau juga tadi sempat mengutip pernyataan Presiden Soekarno bahwa rakyat Indonesia dan India terikat oleh hubungan darah dan budaya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus untuk mewakili Indonesia menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, Iran. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam menentukan utusan negara pada acara kenegaraan.
Indonesia memastikan akan mengirimkan utusan khusus yang akan bertolak ke Iran untuk menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Ketua MPR RI Ahmad Muzani rencananya menjadi salah satu utusan yang hadir di Teheran, Iran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei usai disemayamkan selama 4 bulan. Pemakaman Ali Khamenei rencananya akan digelar pada 9 Juli 2026 di Mashhad, kota kelahirannya, dan dihadiri puluhan juta orang termasuk sejumlah kepala negara, pejabat asing dan tokoh politik dari berbagai negara. Memang saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei atas wafatnya beliau dan akan dimakamkan pada tanggal 9 Juli bersama bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia kita menyampaikan duka cita yang mendalam. Maka pada hari itu Presiden meminta kepada saya dan Menteri Luar Negeri untuk hadir pada acara tersebut dan insya Allah. Pemirsa, itulah tadi 5 rangkuman berita hari ini, dan di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.